Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini saya akan berikan firman yang Tuhan taruh di hati saya adalah mentaati perintah Tuhan. Sorry saudara, minggu kemarin saya tidak pelayanan di gereja karena berada di kota Palu saudara. Ya, terpujilah Tuhan, kita boleh melayani di kota Palu dan satu berkat yang luar biasa. Sehingga kita boleh melayani. Di situ ada KKR di tempat wali kota, di kurang lebih 2.500 jiwa, berbagai macam denominasi, dan juga nama Tuhan dipermuliakan karena Injil diberitakan di tengah-tengah kota, sehingga mereka yang belum percaya boleh mendengar Injil, saudara. Itu hal yang luar biasa, ya. Baik, saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita belajar mentaati. Katakan bersama saya, mentaati perintah Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak mendengar? Maka ketika kita dengar firman, iman kita bangkit. Katakan amin. Iman kita timbul akan pendengaran firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan juga melakukannya. Firman Tuhan adalah harta surgawi, saudara. Siapa mau terima harta surgawi? Amin. Firman Tuhan ini adalah harta yang kekal, everlasting treasure, yang tidak akan habis. Firman Tuhan berlaku selama-lamanya, teguh di surga, kata firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa untuk ditaati, diberikan kepada manusia untuk ditaati, untuk dilakukan agar hidup kita menjadi baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, ayat pembuka saya bawa dari next slide. Kitab Yesaya pasal 48. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan berikan adalah harta surgawi. Maka itu dikatakan demikian. Ayat ini berkata, Tuhan penebusmu yang berfirman, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faidah. Tuhan mengajar yang memberikan faidah bagi kita. Katakan bersama saya, faidah. Apa itu faidah? Adalah keuntungan. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan profit. I teach you to give you profit. Untuk engkau beruntung. Siapa mau beruntung, saudara? Amin. I teach you to give you profit, supaya engkau beruntung, supaya engkau diberkati, supaya engkau berhasil. Katakan amin. So that you profited, kata firman Tuhan. I teach you. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar melalui firman, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Katakan amin. Jalan Tuhan, jalan yang kau harus tempuh. Maka itu hari ini kita belajar jalan hidup orang benar, yaitu dikatakan bahwa kita harus hidup supaya kita menerima ajaran dan didikan Tuhan, ya. Maka itu apa kata firman Tuhan? Supaya kita hidup dalam jalan Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan, apa kata firman Tuhan?
perintah-perintahku. If you heed to my commands, kalau kau memperhatikan perintah-perintahku, firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan keluar di Gunung Horeb, 10 perintah Allah. Yang kedua ditambah ketika Yesus datang, ditambah 2 perintah. Ketika kita melakukan perintah itu, melakukan segala perintah Allah. Mengasihi Tuhan Allah segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budi. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka itu sama dengan perintah 10 yang diberikan. Ketika kita mengasihi Allah segenap hati, kita tidak menyembah berhala, katakan amin. Tidak ada lagi Allah lain di hadapan kita. Lalu yang kedua, ketika kita mengasihi sesama manusia, firman Tuhan berkata, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengingini milik orang lain, tidak berdusta, dan lain sebagainya yang tertulis dalam firman itu. Maka itu dikatakan, perhatikan firman-Ku. Diberikan 2 berkat ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Pertama dikatakan, damai sejahtera akan seperti sungai, tidak pernah kering, katakan amin. Berkat pertama, next saudara, next slide. Berkat pertama ketika kita mentaati perintah Tuhan, berkatnya adalah damai sejahtera dari Tuhan. Shalom. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Apa yang kuberikan bukan seperti diberikan dunia kepadamu, katakan amin. Orang boleh kaya, punya harta besar saudara, tapi belum tentu punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera sejatinya berasal dari Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, katakan amin. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ada banyak orang punya harta, hidupnya stres, depresi. Dia bingung, tanam sini, tanam situ, sahamnya jeblok dan lain sebagainya. Tidak punya damai sejahtera. Ya, ada orang punya jabatan, tidak punya damai sejahtera. Ada orang punya segala macam yang dia banggakan, tapi hilang damai sejahtera. Tapi saudara, kalau Tuhan berikan damai sejahtera, I give you shalom. Waktu Yesus berjumpa kepada murid-muridnya, pertama dikatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu, katakan amin. Manusia perlu namanya damai sejahtera. Peace in your heart and peace in your mind. Saudara, kau perlu pertama damai sejahtera di hati dan pikiranmu. Amin. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiranmu. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Biarlah itu menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Itu pertama yang kita perlu. Maka saudara, dikatakan kalau kita taat pada perintah Tuhan, pertama berkat kita diberikan shalom. Diberikan shalom oleh Tuhan. Damai sejahtera. Pikiran dan hati damai sejahtera, bebas kecemasan, no anxiety in your life. Amin. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena tidak ada damai. If you have a shalom in your life, hidupmu tidak tergantung oleh keadaan dunia. Keadaan dunia boleh ada perang, boleh ada gunung jegluk, atau boleh ada apapun gempa bumi. Tetapi anak Tuhan yang ada damai sejahtera terpelihara selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. 1000 boleh ada sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu, katakan amin. Karena kau percaya, my God is with me. Ada damai sejahtera dalam Kristus, katakan amin. Damai sejahtera. Daud tidak khawatir dalam hidupnya. Dan dia tahu damai sejahtera berasal dari itu. Musuh Daud begitu banyak. Damai sejahtera yang kita perlukan, ya. Supaya kita bebas kecemasan, hati kita perlu damai sejahtera, pikiran kita perlu damai sejahtera. Bebas ketakutan, bebas kekhawatiran. Kalau saudara bebas ketakutan, kekhawatiran, pertama pikiran dan hatimu damai sejahtera, otomatis tubuhmu sehat dan sempurna. Amin. Orang yang sakit-sakitan itu karena pertama dia khawatir. Dia takut, dia cemas, dia stres, menyerang bagian tubuh yang lemah. Nah, itulah terjadi hilang damai sejahtera, diserang oleh sakit penyakit. Kita kembali kepada firman yang kita perlu, saudara. Pertama, damai sejahtera, maka kau pasti sehat, katakan amin. You need peace in your heart, in your mind, then you will be 100% healthy. Damai sejahtera. Kalau saudara terima damai sejahtera dari Tuhan, shalom in your heart, in your mind, shalom in your family, damai sejahtera dalam keluargamu, katakan amin.
Keluargamu tidak akan tercerai-berai. Keluargamu dipersatukan oleh Tuhan. Keluargamu utuh, diberkati, hidup dalam kasih, hidup dalam kebahagiaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Keluarga harus ada damai sejahtera, katakan amin. Harus ada damai. Kalau keluarga nggak damai, saudara, aduh, itu mengerikan. Maka itu tidak boleh keluarga ini sampai tidak ada damai. Maka itu keluarga damai sejahtera seperti apa? Pertama, rukun keluarga itu, katakan amin. Rukun, bersatu, tidak terpecah belah, ya kan? Tidak juga bercerai, karena Allah membenci perceraian, katakan amin. Perceraian terjadi karena kekerasan hati, karena percekcokan, karena perselisihan. Masalahnya satu, saudara, tidak mau berdamai. Dia salah, gue salah, semuanya salah. Yang benar siapa? Yang benar satu. Anak Tuhan harus menjadi pendamai. Anak Tuhan harus membawa damai. Ketika ada damai, iblis dikalahkan, nama Tuhan dipermuliakan, diberkati keluargamu, keluargamu dipulihkan, katakan amin. Damai sejahtera, saudara. Bebas dari perselisihan, bebas dari pertengkaran dalam keluarga. Indah keluarga yang ada damai sejahtera, ada shalom. Yang ketiga, usaha bisnismu ada damai sejahtera, katakan amin. Karirmu ada damai sejahtera. Ya. Saudara punya usaha, punya bisnis, karyawan saudara kalau saling bertengkar, ya kan, nah itu juga tidak enak. Sehingga usaha juga bisa terpecah belah. Damai sejahtera dalam usahamu, damai sejahtera dengan partner bisnismu, itulah yang pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Kalau tidak, terjadi pecah belah. Masalahnya kalau kita tidak bisa duduk damai, ini yang menjadi masalah. Hari-hari ini manusia hilang namanya damai sejahtera. Minta damai sejahtera dari Tuhan. Ini hanya dapat terjadi saat kita mau mendengar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan. Dikatakan, jika kau memperhatikan firman-Ku, damai sejahtera seperti sungai tidak akan pernah habis dalam hidupmu. Mengalir terus, katakan amin. Mengalir. Katakan bersama saya, aku terima berkat damai sejahtera. Mengalir dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam bisnisku, dalam usahaku, dalam pikiranku, dalam hatiku. Terpujilah Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berkat Tuhan bersyarat, amin. Kita harus taat, katakan amin. Taat pasti diberkati. Tidak taat, maka itulah kutuk yang terjadi, kata firman Tuhan kepadamu, kata Musa, kuhadapkan berkat dan kutuk. Selama kau taat, kau diberkati. Tapi kalau kau tidak taat, maka itulah terjadilah, karena dosa kutuk masuk dalam kehidupan manusia. Berkat kedua dikatakan kebahagiaan seperti gelombang laut tidak putusnya. Program Tuhan, Anda damai sejahtera, katakan amin. Program Tuhan, Anda hidup bahagia, katakan amin. Itu program Tuhan bagi anak-anaknya. Ya, program Tuhan, Anda tidak susah, tidak miskin, tidak melarat, tidak sakit, dan diberkati, katakan amin. Itu program Tuhan. Next, perhatikan. Program Tuhan, berkat yang menaati firman Tuhan, kebahagiaan dalam hidup. Sepanjang hidup saudara mengalami bahagia dan sukacita. Jangan sampai sukacitamu diambil oleh si jahat, saudara. Ya, maka itu berkat Tuhan ini supaya kita mengalami sukacita sepanjang hidup kita. Joy. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, katakan amin. Berikan senyuman kiri kanan. Ya, itulah wajah-wajah bersukacita. Yes, luar biasa kan? Ya, wajah-wajah yang bersukacita itu indah sekali, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Coba saudara, orang yang murung, orang yang stres, itu pasti sakit, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Gembira saja, saudara, amin. Bukan karena keadaan begini, keadaan boleh apapun, tapi anak Tuhan harus sukacita, harus bersukacita. Oh, aku harus bersukacita. Nah, kita harus bersukacita. Kebahagiaan tidak tergantung situasi, kondisi, keadaan dunia. Hari-hari ini kita mendengar, wah, World War III itu kalau Google Islam kali sudah mau World War III, ya kan? Nah, sehingga banyak orang takut, ya kan? Kadang-kadang saya kasih tahu justru mau World War, Tuhan bisa angkat hidupmu untuk menjadi berkat dan diberkati, katakan amin. Tidak usah takut, sudah.
Kadang-kadang dalam saat-saat yang genting ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Kita harus bisa melihat kesempatan dalam setiap saat hidup kita. Nah, sudah dikatakan bahwa ciri orang bahagia selalu apa? Memuji Tuhan setiap waktu. Amin. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, kata Tuhan, kalau kamu tidak memuji aku, batu-batu akan memuji aku. Maka itu kita diciptakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Batu-batu ini akan memuji aku. Maka itu saudara, orang yang ciri orang mengalami bahagia dan sejahtera, dia di mobil pun dia jalankan setelkan pujian. Dimanapun dia nyanyi pujian, itu adalah gambaran orang yang mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan. Dan berkat ketiga, sebagai anak Tuhan, engkau diberkati, berlimpah, berbuah, bermultiplikasi, beranak cucu. Katakan amin. Semua harus berkeluarga. Amin. Kalau ada yang jomblo, Tuhan berikan pasangan. Amin. Nah, Tuhan berikan yang dari Tuhan, pasangan hidup yang dari Tuhan. Cari yang seiman, saudara. Amin. Seiman. Kalau nggak seiman, perjuangan, saudara. Ya, tidak mudah. Maka itu marilah kita cari yang seiman dan diberkati sebagai orang percaya, anak cucu, diberkati untuk beranak cucu. Firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bermultiplikasi. Tadi dikatakan jelas sekali beranak cucu, ya. Yuk kita lihat sebelum ayatnya. Karena inilah program Tuhan. Slide sebelumnya, ya. Tadi. Katakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berkat Abraham mengalir. Maka itu artinya apa? Sudah dikatakan, diberkati beranak cucu, no barrenness, tidak ada yang mandul dalam Tuhan. Yang belum punya keturunan, dibuka pintu rahimmu, akan diberikan keturunan. Sarah 90 tahun diberikan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan buka pintu rahimmu, katakan amin. Pasti sudah. Ada orang 7 tahun tidak punya keturunan, datang dari Papua. Itu pelayan saya sekitar 12 tahun lalu. Saya doa banyak orang. Salah satu gereja besar pada saat itu. Suami istri datang, nangis. Saya pikir, kenapa ini suami istri nangis? Pak, kami 7 tahun belum punya keturunan. Oh begitu. Sudah ke dokter, Pak. Sudah lakukanlah program-program itu di dokter. Tapi hasilnya juga nihil, Pak. Sehingga kata yang ibunya itu, ya katakanlah, mertua tanya terus atau apa, jadi dia malu lah seperti itu. Jadi begini, Pak, suami juga pengobatan sudah, kami juga bahkan sudah ke orang pintar. Percayakan, saya bilang, tambah parah, ya kan? Ayo kita datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa dokter menyatakan mandul istrinya dan suaminya pun katakan tidak subur, semacam seperti itu bawa reportnya. Oke lah, kita bawa dalam Tuhan. Tuhan, kita berdoa bagi suami istri ini. Saya ajarkan kalau doa itu pakai ayat firman, saudara. Amin. Doa pakai ayat firman itu yang paling canggih. Tuhan, kami sepakat, dan dengan tangan sama suami istri, sepakat dengan suami istri ini sesuai dengan firman-Mu. Pertama, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Klaim bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Tuhan sepakat. 2-3 orang sepakat minta apapun di bumi ini pasti dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Pakai ayat, Tuhan itu senang doa pakai ayat. Tuhan firman-Mu berkata, 2-3 orang sepakat minta apapun dikabulkan permohonan doa. Hamba-Mu sepakat dengan suami istri. Sesuai firman-Mu, manusia diciptakan beranak cucu, bermultiplikasi, untuk mandul dipatahkan. Dan hamba berdoa, Tuhan dibukalah pintu rahimnya. Saya langsung ngomong, berdoa Tuhan Roh Kudus pakai. Bulan depan mengandung dalam nama Yesus. Oh, bayangin 7 tahun tidak mengandung. Roh Kudus bilang, bulan depan mengandung. Ya sudah, saya doa-doa yang lain. Kurang lebih 6 bulan kemudian, lepas 7 bulan, dia datanglah suaminya sendiri dari Papua. Tiba-tiba dia cium-cium tangan saya lupa begitu banyak saya doakan orang kan. Dia bilang, Pak, ingat gak yang waktu itu datang, Bapak bilang bulan depan mengandung. Sekarang istri saya sudah 6 bulan mengandung. Wih, saya kaget saudara. Tuhan kita dahsyat, beri tepuk tangan bagi Allah kita. No barrenness in Christ. Engkau tidak akan mandul, katakan amin. Tidak ada lagi kutuk kemandulan diberkati. Ya, no barrenness, no dryness. Usahamu tidak akan mengalami kekeringan, tetapi diberkati berlimpah-limpah-limpah, berbuah dan bermultiplikasi, produktif diberkati Tuhan.
Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita harus percaya, usaha kita produktif dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Inilah Tuhan ciptakan manusia yang produktif, bermultiplikasi, ya. Berkatnya luar biasa. Dikatakan bebas kutuk kemandulan, kekeringan, anak cucu orang benar mewarisi bumi. Wah, luar biasa saudara, keluarga yang bahagia. Kita bisa melihat gambar seperti itu, ya kan. Satu keluarga harus bahagia, keluarga saudara harus bahagia. Katakan amin. Ya, mari saudara terkasih dalam Kristus. Dan yang paling luar biasa dikatakan, nama mereka tidak akan ditiadakan di hadapanku. Itu berkat yang paling luar biasa. Nama satu keluarga sampai anak cucu terdaftar di surga, saudara. Itu dikatakan, saudara, your names written in heaven. Berkat yang paling luar biasa. Namamu, program Tuhan, sampai anak cucu Anda dan saya akan pesta dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Program Tuhan kita pesta dalam kerajaan surga. Katakan amin. Mana ayatnya? Dikatakan kata Tuhan Yesus, ya. Keluarga, satu keluarga, anak cucu, cicit generasi anak kerajaan surga. Ada generasi anak kerajaan surga. Maka itu dikatakan Matius 8:11-12. Aku berkata padamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Katakan amin. Banyak orang, kata Tuhan, dari timur dan barat duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Lihat 3 generasi, Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sampai anak cucu Anda diberkati. Katakan amin. Wow, itu program yang luar biasa. Tapi kata Tuhan apa? Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi, ya. Berarti ada anak-anak kerajaan kegelapan. Artinya yang tidak percaya firman, tidak percaya kepada pengorbanan Mesias, darah salib Kristus. Itulah dikatakan Tuhan Yesus, maka mereka akan masuk ke dalam tempat yang mengerikan. Alam roh ada surga, ada neraka, saudara. Amin. Alam roh ada malaikat-malaikat Tuhan, ada setan-setan, saudara. Ada kerajaan kegelapan dan ada kerajaan terang. Maka itu, saudara, alam roh itu ada 2. Bersama saya banyak malaikat-malaikat surgawi, tapi ada setan-setan yang menyiksa orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa. Tapi orang berdosa datang kepada Tuhan bertobat, diselamatkan, dikasihi Tuhan. Yesus datang mencari yang tersesat, yang terhilang, dan dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, katakan amin. Betapa luar biasa Tuhan datang untuk menebus, mencari orang berdosa. Hari-hari ini, saudara, waktu makin jahat, maka itu, saudara, dikatakan bahkan orang-orang pilihan bisa disesatkan apabila mereka katakan bisa hilang keselamatan apabila mereka tidak taat. Maka itu harus taat dan setia, katakan amin. Taat ini penting, saudara. Tidak taat bisa hilang namanya perlindungan. Bangsa Israel dikenal sebagai umat pilihan Allah, the chosen people of God. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam histori sejarah itu, ketika mereka tidak taat, mereka hilang perlindungan. Ketika mereka tidak taat, mereka hilang perlindungan, mereka bahkan dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, itulah yang terjadi. Tapi waktu mereka bertobat, Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka. Demikian sekalipun kita sebagai orang percaya, sekalipun kita orang pilihan Tuhan, kalau kita tidak taat dan setia, maka ini yang menjadi bahaya. Maka kata Tuhan, jika engkau taat memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahtera seperti sungai tidak pernah kering, kebahagiaan seperti gelombang laut tidak putusnya. Maka itu hari ini kita belajar ada konsekuensi, saudara. Dalam firman ketika tidak taat, kita baca bergantian, karena firman yang sesungguhnya saya ambil itu dari Hakim-Hakim pasal 6. Disinilah kita bisa belajar pada saat bangsa Israel mengalami yaitu pada saat itu penindasan, ya, penindasan. Dan karena apa? Karena mereka telah tidak taat kepada Tuhan dan berdosa kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10 kita baca bergantian. Saya mulai ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7, mari saudara.
Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Mari ayat 9. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Saudara, pada saat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini kita melihat bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Midian. Mereka yang tak terkalahkan, mereka yang untouchable pada saat itu, ya kan? Mereka yang undefeatable, mereka yang untouchable, yang tidak terkalahkan, tidak tersentuh. Pada saat mereka tidak setia kepada Tuhan, hilanglah perlindungan itu. Hilanglah berkat kelimpahan itu pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka mulai menyembah berhala, yaitu berhala orang-orang Amori. Alkitab mencatat demikian, ya. Orang Israel berseru kepada Tuhan dikatakan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, menjadi miskin pada saat itu oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi ketika kita mengalami kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Amin. Hidup kekristenan bukan hidup tanpa masalah. Memang bisa mengalami kesesakan, tetapi waktu kita ingat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti melepaskan kita. Berserulah kepadaku masa kesesakan. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Katakan amin. Berseru, saudara. Mereka berseru, Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, di sini Tuhan bicara, maka Tuhan mengutus seorang nabi melalui perantara nabi. Tuhan pakai manusia, saudara, katakan amin. Tuhan pakai para nabi menyampaikan firman. Tuhan pakai para rasul menyampaikan firman. Pada saat itu ditanya mereka, Tuhan, kenapa kami mengalami penindasan, mengalami penganiayaan? Pada saat itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kebun-kebun mereka dirampok, saudara. Katakanlah penghasilan mereka dirampok semua. Pada saat itu orang Midian begitu kejam, sehingga mereka itu tidak punya apa-apa pada saat itu. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel berkata, beginilah firman Tuhan, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Yang tadinya mereka diperbudak, ya diikat menjadi budak, tapi Tuhan bebaskan mereka menjadi seorang tuan. Saudara, itulah deliverance adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan melepaskan, katakan amin, dari perbudakan. Ya, maka itu sekarang manusia diperbudak oleh apa? Dosa dan kedagingan dan keduniawian. Perbudakannya berbeda lagi. Kalau zaman dulu itu Mesir sebagai orang kuat, ya, dipakailah kerajaan kegelapan itu melalui Mesir, penyembahan berhala, mereka kerja paksa, lalu penghasilannya juga biasa-biasa aja, ya, kerja rodi, saudara. Tapi juga diperlakukan tidak adil. Tapi mereka berseru, Tuhan lepaskan melalui Musa. Aku bebaskan, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, mereka, negeri mereka. Dan dikatakan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Oh, ini luar biasa. Perhatikan di sini. Aku melepaskanmu dari orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindasmu. Hari ini jika ada orang yang menindasmu, dengar baik-baik, Tuhan akan melepaskanmu. God will scatter your enemies. Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhmu, katakan amin. Bersatu mereka datang, bertuju jalan mereka akan pulang, sebab Tuhan besertamu, katakan amin. Itu luar biasa Allah kita. Kata bersatu mereka boleh datang, tapi bertuju jalan mereka akan pulang semua, kata Tuhan. God will scatter your enemies. God will fight your enemies. Nah, saudara perhatikan.
Aku akan menghalau mereka di depanmu. Musuh-musuh dihalau Fir'aun, saudara. Dihalau pasukan berkuda yang luar biasa, yang hebat, siap perang. Bangsa Israel tidak punya apa-apa pada saat itu. Tapi mereka punya Tuhan yang hebat, katakan amin. Tuhan yang melepaskan mereka, ya. Nah, masa itu sudah masa kesesakan. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami mengalami kesesakan. Dan Tuhan ingatkan, kamu kan sudah saya kasih tahu, jangan nyembah Allah yang lain. Mengapalah kau menyembah? Maka di sini ada Allah huruf kecil. Allah orang Amori. Jadi Allah orang Amori itu berhala pada saat itu. Ada begitu banyak Allah di dunia ini, tapi bukan Allah yang hidup, ya. Maka itu dikatakan firman Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa harus setia, ya. Ada syarat, jangan menyembah ilah-ilah yang palsu itu, mengikut Tuhan, ya. Jangan terjerat dalam kepercayaan yang palsu, ya, atau hal-hal yang seperti itu. Maka itu perhatikan next. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, tetapi sama-sama kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. 3, 2, 1. Nah, ada hukuman. Masanya ada 7 tahun lamanya, ya. Setelah itu masa pemulihan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa diserahkan kepada orang-orang Midian? Dikalahkan mereka, ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, ke dalam tangan musuh mereka. Nah, orang-orang Midian itu pada saat itu sangat berkuasa, sangat garang, ya. Mereka memang lebih kuat secara pasukan dan lain sebagainya, ya. Tapi disinilah dosa-dosa yang mereka lakukan bangsa Israel, penyembahan berhala, sihir, lalu perzinahan. Keadilan Tuhan harus menghukum orang berdosa. Amin. Tetapi kasih Tuhan mengampuni dan memulihkan orang berdosa yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Tuhan mau mengampuni segala dosa kita, katakan amin. Tuhan mau pulihkan asal kita datang kepada Dia, bertobat, katakan amin. Tinggalkan dosa itu. Tuhan gak suka kau main hukum-hukum, tapi memang keadilan Tuhan harus menghukum yang berdosa. Mau tidak mau dia hukum, tapi ada batasnya. 7 tahun pada saat itu hukuman Tuhan, ya. Setelah 7 tahun memang itulah masa pemulihan, masa kemenangan, keemasan kembali bagi bangsa Israel, ya. Sehingga itulah yang terjadi. Tuhan mendengar seruan doa umatnya dan Tuhan kembali memulihkan umatnya. Penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat bangsa Israel. Karena ini penting. Kita sekalipun kita sebagai orang percaya, kita dipilih Tuhan. Kalau kita nggak taat, maka kita juga bisa hilang namanya perlindungan, berkat maupun keselamatan. Next kita lihat firman Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, pemulihan terjadi. Hakim-Hakim 6, 11-16. Kita baca bergantian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, mari saudara. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian itu." Next slide. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ayat 16. Aku
Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Katakan amin. Kita lihat percakapan manusia dengan malaikat Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan bicara, bagaimana respon dari manusia, itu sama sampai hari ini, saudara. Sehingga kita bisa melihat ya. Yang pertama, kita melihat seruan doa bangsa Israel dijawab. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, berseru dalam doa, Tuhan pasti pulihkan. Katakan amin. Itu luar biasa. Tuhan jawab. Bangsa Israel mengalami penindasan, penganiayaan, kemiskinan. Tuhan jawab. Lalu bagaimana Tuhan jawab? Tuhan utus malaikatnya. Ya. Tuhan pilih Musa sebagai pemimpin pembebas. Tuhan pilih Yosua. Di sini Tuhan pilih seorang anak kecil, saudara, yang bernama adalah Gideon. Tuhan pilih manusia. Tuhan pilih Daud menjadi raja. Tuhan pilih Gideon menjadi hakim, menjadi pembebas pada saat itu. Hakim yang dikatakan sebagai pilihan Tuhan, ya. God choose people, God ordain. Tuhan pilih, Tuhan menetapkan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberi mandat, Tuhan memberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Makanya kata firman Tuhan itu luar biasa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. God choose. When God choose me and you, ketika Tuhan pilih saya dan saudara, Tuhan sendiri bertanggung jawab memberi kuasa untuk melakukan pekerjaannya. Katakan amin. Itu kalau Tuhan pilih, gak usah takut, saudara. Wah, kelihatannya berat pekerjaan ini. Ya, Tuhan berkata, aku menyertaimu. Nah, kita bisa belajar di sini, saudara. Ya, yang pertama, Tuhan pilih anak muda Gideon ini, ya. Bagaimana Tuhan ngomong? Slide sebelumnya. Datang malaikat menampakkan diri, Gideon sedang memeras anggur, ya. Sembunyi dari orang-orang Midian, tempat yang tersembunyi, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman. Pertama firmannya langsung, Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Kita perlu penyertaan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita lakukan berhasil, berkemenangan, beruntung, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Katakan amin. Nama Yesus yang lain adalah Immanuel, God with us. Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Tuhan besertamu. Langsung pertama, Tuhan besertamu. Dan disinilah destiny dari si namanya Gideon. Dia mempunyai destiny. Setiap orang punya takdir. Takdir Yesus sebagai Mesias. Ada orang takdirnya menjadi dokter, ada orang takdirnya menjadi pemimpin atau menjadi pejabat, ada orang takdirnya menjadi businessman. Semua sudah ditakdirkan. Takdir Gideon di sini terbuka ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ia pahlawan yang apa? Gagah berani. Amin, saudara. Engkau pahlawan yang gagah berani. Katakan amin. Pekerjaan ngapain? Sedang ngeroki itu apa? Anggur, memeras, nggak nyambung. Datang malaikat bilang, kamu pahlawan gagah berani. Katakan amin. Daud sedang mengembalakan kambing domba. Tuhan berkata, engkau akan jadi raja. What God sees is not what man sees. Apa yang Tuhan lihat bukan seperti yang manusia lihat. Katakan amin. Ada potensi dalam dirimu. Katakan amin. Amin, saudara. You are a king. Daud dikatakan engkau menjadi raja, diurapi menjadi raja, dan benar dia menjadi raja dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Itu luar biasa. You are a hero, pahlawan yang gagah perkasa. Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dia mendapat julukan pahlawan, ya. Nah, menjadi pahlawan dikatakan man of valor, ya. Dikatakan the Lord is with you, mighty man of valor. Engkau akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Ya, ini luar biasa. Seorang pahlawan yang gagah berani berperang. Artinya pahlawan yang akan berkemenangan. Saudara, Gideon ini tidak pernah mimpi jadi pahlawan, saudara. Tapi ternyata he had a destiny which was closed, and the destiny was open when he was with God. Saudara, ada takdir dalam hidupmu yang selama ini ditutup oleh iblis, tetapi ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan, takdirmu akan terbuka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Your destiny will be open. His destiny was open when he saw the angel of the Lord. You are a man of valor,
Tuanku. Nah, ini respon manusia. Mengapa jika engkau berkata demikian, kami sedang mengalami penindasan? Mengapa kami mengalami hal seperti ini? Ya, bahkan kami dibuang, diserahkan ke cengkraman orang Midian. Ya, pahlawan gak banyak ngomong, cuma ngomong Tuhan menyertai engkau. Engkau pahlawan yang gak berani. Ya, next kita lihat. Ngomong apa lagi malaikat ini? Pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Aku mengutus engkau, katakan amin. I give you mission. Kalau kerajaan surga ngomong satu poin, dia langsung kasih. Aku beri misi, pergi. Kamu dia akan menyelamatkan. Lagi, tetapi Tuanku, bagaimana aku selamatkan? Kaumku paling kecil. Aku ini orang paling kecil. Aku paling muda. Kami paling miskin, bahasa aslinya. We are poor. Kami miskin. We are small clan. Kita ini paling kecil. Saudara, jangan lihat kondisimu, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat apa yang Tuhan lihat dalammu. Ada potensi yang besar, katakan amin. Yes. Oh, gak mungkin, saudara. Ini malaikat berkata apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Positif terus, saudara, katakan amin. Positif, be positive in your life. Amin. Gak mungkin keadaan begini. Nah, saudara, akhirnya kita ini banyak kan dengan pikiran kita. Nah, gak mungkin kami paling kecil, kami begini. Tuhan bilang kamu akan mengalahkan habis. Gideon sejarahnya 300 orang mengalahkan puluhan ribu orang Midian. Pertama, Gideon siapkan 20.000 pasukan orang Israel. Itu pasukan yang belum pernah perang yang hebat, biasa-biasa sebetulnya. Tuhan tahu. Kamu bawa banyak pasukan, nanti kalau menang kamu bilang karena kamu ini yang menang, karena kekuatan manusia. Sekarang katakan pada pasukan itu, siapa yang takut, cemas, khawatir, pulang. 10.000 pulang. Nah, karena ketakutan. Tinggal 10.000. Tuhan bilang terlalu banyak. Saya nggak mau nanti kamu perang kekuatan manusia. Suruh minum di sungai. Yang meminumnya menjilat seperti anjing, itu yang kau pakai. Sisanya pulang. 300 saja yang dipilih. Minumnya model kayak gitu. Ditentukan Roh Kudus. Wow. Dengan 300 orang hanya, ya itu kan mereka berdoa dengan memuji Tuhan. Dikalahkan. Bukan karena kehebatan bangsa Israel, tapi karena tangan Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Daud dipilih masih kecil, saudara. Ada raksasa datang, Goliat, saudara. Tuhan gak pilih orang-orang gede. Tuhan gak pilih orang-orang hebat. Kadang-kala Tuhan pilih orang tidak berarti untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya sangat powerful, katakan amin. Tuhan pilih orang yang tidak ada hitungannya. Daud masih kecil. Kata Saul, gimana lu mau lawan dia? Kasih perisai gak bisa, kasih baju perang gak bisa, pegang ini tombak, pedang gak bisa, gak pernah. Bagaimana sudah? Jadi bilang, punya iman, dia berkata demikian. Hambamu ini mengembalakan kambing domba. Ada singa dan beruang datang mau makan kambing dombaku. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari raksasa ini, saudara. Itu namanya iman, katakan amin. Yang dilihat oleh Saul, imannya luar biasa. Betul, dia pulang bawa kemenangan, kepala Goliat dibawa, saudara. Itu dahsyat, saudara. Bukan karena Daud hebat, tapi karena dia yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Satu akan mengalahkan, kata Tuhan, satu akan mengalahkan 100, 10 akan mengalahkan 1000, bahkan 1000 mengalahkan berlaksa-laksa kalau Tuhan ada bersama kita, katakan amin. Dibuktikan ketika dalam Alkitab ini bukan ngomong kosong, saudara. Alkitab mencatat orang terkuat Simson dengan rahang keledai. 1000 orang Filistin dibunuhnya dengan rahang keledai. Matinya 3000 orang dengan menghancurkan pilar. Kalau dia yang ada di dalam kita, maka tidak ada lawan yang dapat menyentuh kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itulah dahsyatnya. Aku sudah memilihmu, kata Tuhan. Engkau akan mengalahkan orang Midian. Bukan dengan kekuatan manusia,
tapi dengan tangan Tuhan. Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara, inilah dikatakan go with your strength, pergi dengan kekuatanmu, aku menyertaimu. Go with your strength, ya kata firman ini. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? You are not what man says you are. You are what God says you are. Katakan amin. Engkau bukan apa kata manusia engkau ini. Mungkin kata manusia kau bodoh, kau nggak layak, kau tidak mungkin. Bukan apa kata dirimu engkau ini. Engkau adalah apa kata Tuhan. Engkau adalah pemenang dalam Kristus. Engkau lebih dari pemenang. Engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan selalu naik, bukan turun. Pegang firman Tuhan, katakan amin. Fokus kepada firman Tuhan, katakan amin. Kalau hidup kita gak fokus pada perkataan manusia, gak mungkin. Engkau gak akan bisa. Engkau itu maunya setan. Tapi Tuhan punya satu rencana indah bagi hidupmu. Yes, you can. I can do all things in Christ. Aku bisa melakukan apapun dalam Kristus, katakan amin. Who strengthen me. Tuhan memberikan kekuatan, saudara, ya. Di dalam Dia kita dapat melakukan segala sesuatu, dikatakan firman Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Nah, inilah dia mendapat satu keberanian. Sehingga dia menjadi lebih dari pemenang. Dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Ternyata dia punya potensi yang luar biasa. Aku paling kecil, aku begini. Enggak, kamu punya potensi. You are a hero, kata God. You are a hero, you are not small, ya. Nah, inilah saudara terkasih dalam Kristus. Kalau Tuhan sudah memilih, adalah satu hal yang luar biasa. Tetapi saudara terkasih dalam Kristus, poin terakhir yaitu di dalam Hakim-Hakim pasal 6, kunci kemenangan adalah ketaatan. Sekali lagi ayat 25 sampai 27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayah, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal, kepunyaan ayahmu, tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon taat, membawa 10 orang hambanya, diperbuatnya seperti difirmankan Tuhan. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang kota itu untuk melakukan hal pada siang hari, maka dilakukan pada malam hari. Tidak mudah, saudara. Merobohkan Baal itu. Papanya Gideon itu punya tempel atau patung Baal itu, saudara. Banyak orang menyembah di situ. Taruhannya adalah nyawa Gideon sendiri. Tapi Gideon memilih untuk taat kepada Tuhan. Amin. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena sudah ada benih pahlawan dalam hati dia. Katakan amin. You are a hero, you can do it. Dia mau lakukan firman Tuhan. Kunci pertama, dia harus hancurkan berhala itu dalam hidup dia. Berhala itu harus diruntuhkan. Dan dia buat mesbah Tuhan. Destroy the altar of Satan in your life. Then you will have a breakthrough in your life. Ya, next, saudara, perhatikan poinnya. Hancurkan segala berhala dalam hidup kita, saudara. Katakan amin. Hancurkan segala berhala. Berhala itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ya, apa yang menjadi berhala kita? Mungkin hobi kita menjadi berhala kita. Mungkin gadgetmu menjadi berhalamu, main game online setiap hari, iya kan? Mungkin kesenangan-kesenangan duniawi menjadi berhalamu. Singkirkan itu, katakan amin. Engkau tidak bisa memuji Tuhan, mendengarkan suara pujian di rumahmu, tetapi juga ada house musik juga, saudara. Itu singkirkan dulu house musik itu, biar ada pujian penyembahan dalam rumahmu, katakan amin. Saya ngomong sebagai hamba Tuhan, kalau ketegur jangan marah sama saya, amin. Sekali kita ikut Tuhan, kita harus setia, katakan amin. Saya dulu penyembah berhala, tidak kenal Tuhan. Tuhan panggil saya, saudara. Waktu saya ikut Tuhan, segala berhala dihancurkan, menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ikut Tuhan harus setia, katakan amin. Tidak bisa, saudara, kita main-main. Berhala itu bukan cuma berhala patung-patung. Pasti orang Kristen sudah tidak ada lagi berhala patung. Tapi berhala itu menjadi penghalang. Ketika engkau mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, itu menjadi berhala dalam hidupmu, katakan amin. Bahasa yang dikatakan love no idols. Let there be no idols in your life.
Ya, jangan sampai menjadi berhala. Apalagi kalau pekerjaanmu bisa menjadi berhala dalam hidupmu. Dari pagi sampai malam cuma bekerja. Ada yang berkata, Pak, hari Minggu juga aku nggak bisa ke gereja, tokoku buka. Nah, saudara, aku tidak punya waktu, Pak. Jangan sampai besok Tuhan berkata, aku pun tidak punya waktu bagimu. Aku tidak mengenal. Mari, saudara, puji Tuhan, saudara rajin beribadah. Katakan amin. Ya kan? Ada orang, Pak, saya tidak punya waktu. Nah, itu berbahaya lagi, ya kan? Jangan sampai pekerjaan kita menjadi berhala dalam hidup kita. Uang itu adalah berhala yang modern, membuat manusia buta, saudara. Sehingga hati-hati, saudara. Makanya kata Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus harus berada dalam hatimu. Yang pertama Kristus, saudara. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, damai sejahtera seperti sungai tidak pernah kering. Kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut tidak putusnya. Anak cucumu diberkati, namamu terdaftar di surga, sampai seluruh generasi diberi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita perlu berkat dari Tuhan, katakan amin. Kita perlu taat dan setia, saudara. Maka itu perhatikan, ya. Maka itu dikatakan bahwa dia harus hancurkan berhala. Maka berikutnya dia harus mengorbankan korban kepada Tuhan, korban bakaran. Apa yang kita korbankan? Korbankan doa kepada Tuhan, katakan amin. Doa, that's prayer every day. Korban doa, datang kepada Tuhan dengan korban doa, prayer. Berapa lama kita harus berdoa, kata Tuhan? Berapa lama? Satu jam. Pray 1 hour. You have a relation through prayer with God. If not, you have no relation with God. Ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Allah itu, katakan amin. Engkau mulai mengandalkan Tuhan. Dia Bapamu yang kekal. Cerita sama Tuhan. Jangan cerita sama manusia, nggak dapat solusi. Tapi cerita sama Tuhan, pasti ada solusinya, katakan amin. God will send helpers in your life. Maka dikatakan korban doa. Kedua adalah korban pujian dan penyembahan. Memuji, menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Itulah kita bawa korban doa. Korban pujian, penyembahan. Seperti Daud. Maka dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Korban doa, korban pujian, korban penyembahan. Ketiga, korbankan waktumu bagi Tuhan. Waktu, tenaga, bahkan harta kita bagi Tuhan. Ya, menabur bagi orang miskin, menabur di ladang Tuhan, dan menuai berkat rohani. Katakan amin. Orang yang menabur banyak pasti diberikan banyak oleh Tuhan. Menabur di ladang Tuhan, menabur bagi gereja, pekerjaan misi dan penginjilan. Ya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tabur doa, tabur juga dikatakan menginjil, ya, mendoakan orang sakit, menghibur orang susah, menguatkan orang lemah, memberi pertolongan kepada sesama manusia. Itu adalah taburan-taburan, saudara, yang Tuhan akan perhitungkan. Kata Tuhan, apapun yang kamu lakukan bagi orang yang hina ini, kamu sudah lakukan bagi aku, katakan amin. Baik bagi orang miskin, baik bagi orang yang tersingkir, baik bagi orang hina, atau mereka yang ada di penjara, atau mereka yang sakit. Korbankan waktu dan tenaga, ya, yang terutama bagi penginjilan, karena disitulah jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, saya sangat bersyukur, saudara. Kemarin itu, saudara, ya, di Palu, itu kurang lebih 2 bulan lalu, saya dikasih tahu bahwa nanti mau ada KKR. Enggak, ibu ini memang ibu yang luar biasa, ya. Dia mengalami pemulihan, katakan banyak perbasan. Sehingga dia berjanji, pastor mau buat KKR nanti di luar kota atau di Palu. Oke, baiklah, kita bawa dalam doa. Tapi belum terjadi. Dia coba, saudara, waktu itu Natal, tapi belum disetujui. Dia coba kalau nggak salah Paskah, belum disetujui juga. Waduh, pastor, nggak apa-apa lah, belum waktunya. Tiba-tiba ada ulang tahun Palu, saudara, kemarin, ya kan? Ulang tahun Palu kurang lebih 3 bulan lalu. Dia bilang sama istri, ayo nanti kita doakan supaya disetujui untuk dirayakan di kota Palu. Akhirnya setelah itu katanya masih bingung pilih 3 pendeta dan lain sebagainya. Ya, sudah saya bilang terserahlah, kalau memang kehendak Tuhan maka terjadilah, ya kan. Akhirnya puji Tuhan, saya harusnya minggu kemarin itu memang walaupun tetap tidak di Palu, harusnya saya di KL, saudara. Harusnya saya ada khotbah di KL, ada 3 tempat juga di KL itu sampai hari Minggu. Tapi akhirnya waktu saya pulang itu, istri saya bilang, ini Palu confirm. Waduh, saya bingung. Palu confirm, KL juga saya nggak bisa tinggalin, ya kan?
Akhirnya saya berdoa, Tuhan bilang Palu dulu, Palu ini. Oh ya sudah, saya harus nurut sama Tuhan. KL saya telepon, nanti kita buatlah seminggu KKR ya, KL dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa ya Tuhan Palu? Iya, ternyata saudara, Palu itu belum pernah terjadi satu KKR di tempat kota, maksudnya di wali kota, saudara, belum pernah. Jadi KKR di wali kota itu baru pertama kali sejarah. Itu kemarin saudara, saya menginjak Palu pertama kali, dan pertama kali langsung depan kurang lebih 3.000 orang, Injil diberitakan di alun-alun, banyak kedar yang belum dengar Kristus, mereka boleh mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita itu dahsyat saudara, ya kan? Akhirnya dia bilang ini, nah dikasihlah, itu bukan dengan dana yang banyak saudara, itu kan bikin KKR begitu tidak mudah, itu butuh uang besar saudara. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin saudara. Ada amin. Ibu ini ya biasa, orang biasa, nggak punya, katakanlah biasa, tapi punya satu niat. Yang ngomong sama wali kota, ini diperlukan, ya sudah, pakailah saja. Tenda-tenda, kasih tenda-tenda. Perlu apa? Sound system, kasih sound system. Kursi, sediakan semua, apa yang diperlukan. Waduh, ya kan? Dikasihlah pendetanya ini, salah satu ada satu perempuan sama saya, foto dikasih. Wali kota bilang, saya mau yang ini pendetanya, kasih foto saya. Ya, buat di wali kota, bukan saja di samping itu sudah biasanya kan ada tenda. Kita bisa dapat langsung pas naik itu ke tempat wali kota atas itu, wah luar biasa. Dan kita doa tidak hujan, tidak panas, terjadi cuaca tidak hujan, tidak panas, saudara. Wow, itu Tuhan jawab satu persatu dan sangat luar biasa, ya. Sehingga bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan uang, tapi kuasa Tuhan bekerja, sukacita terjadi di kota Palu. Saudara, itu tahun tanggal 28 itu ke tahun 28 ya, 18. Hah? 28, iya. Itu dahulu diperingati sebagai gempa bumi di kota Palu itu, saudara, ya. Terjadi gempa bumi, maka disitulah kita doa di situ supaya tidak terjadi lagi. Dan gempa bumi ternyata cukup hebat sudah, sehingga rumah-rumah pada masuk pada saat itu cukup besar terjadi di kota Palu dan sudah terjadi pemulihan. Nah itulah luar biasa kalau Tuhan bekerja. Kita percaya Tuhan akan buat hal-hal yang dahsyat bagi gerejanya. Makin luar biasa ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Percaya, you are what God says who you are. Kalau Tuhan sudah menetapkan saudara, Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup saudara. Tuhan menetapkan saudara untuk memperoleh damai sejahtera. Tuhan menetapkan saudara untuk bahagia. Dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.